Mandil mau share, berbincang-bincang ya di dalam channelnya Uncle Mandil. Perkenalkan, Uncle Mandil ini percaya kepada Yesus Kristus dan saya adalah penganut Kristen ya, pengikut Kristus, dan saya tidak merasa malu ya. Justru saya sangat bangga, bersyukur sekali karena di dalam Kristus saya punya pengharapan, di dalam Kristus saya mempunyai hidup yang kekal. Dan walaupun nanti saya kembali ke tanah secara fisik ini, waktunya kapan ya ditunggu aja, tetapi itu bukan ending dari hidup saya, karena saya percaya kepada Dia yang telah berfirman ya, Yesus Sang Firman itu yang mengatakan bahwa ada kebangkitan ya di dalam Kristus Yesus. Dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Dan ini saya alami secara pribadi, bagaimana perjalanan hidup saya terus memandang kepada Dia. Karena kalau saya memandang kepada dunia ini, tentunya saya akan dibelokkan gitu, saudara. Tetapi saya bersyukur ya, firman Tuhan ini adalah firman Tuhan yang adalah kebenaran yang membawa saya kepada hidup yang kekal itu, Yesus Kristus. Nah, saudara, jadi saya tidak mau mengintervensi dari apapun mengenai apakah orang lain percaya apa tidak ya. Saya tidak mau mengintervensi itu. Tetapi ini yang mau saya sharekan dalam channelnya Uncle Mandil ini, dimana ada juga salah seorang murid dari 12 murid Yesus, yaitu bernama Yohanes ya. Yohanes ini murid Yesus, dan kalau kita lihat secara lahiriah, dimana Yohanes terlebih dahulu ada ya kurang lebih 6 bulan baru kemudian Yesus lahir ya dari Bunda Maria. Tetapi dimana Yohanes bersaksi tentang Yesus Kristus. Apa kesaksian dari Yohanes? Kesaksiannya, saudara, di dalam Yohanes pasal yang ke-1 ya, ayat yang ke-20. Saya akan bacakan ayat yang ke-20 dulu ya. Ayat 19 dulu. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam ya, imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, yaitu dia ini Yohanes, siapakah engkau? Ya, jadi imam dan orang Lewi diutus oleh orang Yahudi dari Yerusalem untuk bertanya kepada Yohanes, siapakah engkau? Gitu. Kemudian imam dan orang Lewi itu berkata, siapakah engkau? Kemudian Yohanes menjawab, ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, aku bukan Mesias. Di mana Yohanes mengakui walaupun dia adalah murid Kristus dan dia berkata, aku bukan Mesias. Memang benar, Yohanes bukan Mesias, karena Mesias tidak berasal dari orang berdosa ya, karena kita semua sudah berdosa dan tidak layak menjadi Mesias. Makanya Mesias itu dari Allah sendiri. Dimana dalam Yesaya dikatakan di situ, saudara, apa? Kita baca ya dalam Yesaya pasal yang ke-43 ayat yang ke-11. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat daripadaku. Jadi tidak ada juru selamat daripada Tuhan. Jadi dari Tuhan sendirilah juru selamat itu. Bukan berarti Tuhan itu dua, tidak. Tapi dari Dialah juru selamat itu. Dimana kalau kita lihat dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat 15, di sana juga ada kabar baik ya. Ada kabar baik yang Allah katakan, aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dengan keturunan perempuan ini. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Siapa yang dijanjikan oleh Allah? Siapa yang dinubuatkan di dalam Kejadian 3 ayat 15, di mana di situ ada kata akef, yaitu tumit
Nah, kalau kita lihat kelahiran dari Yakub ya dengan Esau, di mana Yakub ini memegang tumit Esau, makanya itu namanya itu Yaakov ya, Akov. Dan ini berasal dari kata akef, itu tumit, karena dia waktu itu ketika mau lahir itu memegang tumitnya Esau gitu. Jadi inilah nubuatan yang dijanjikan bahwa dari keturunan Yakub ini, yaitu Yehuda, nanti akan lahir yang namanya Mesias yang dikatakan oleh Allah dalam Kejadian 3 ayat 15, di mana keselamatan itu, juru selamat itu dari Allah sendiri datangnya, bukan dari manusia yang berdosa. Dan malaikat Tuhan juga mengkumandangkan dalam Matius 1 ayat yang ke-21 berkata, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yang bisa menyelamatkan manusia yang berdosa dari dosa adalah Allah Tuhan. Jadi tidak ada manusia lain yang berdosa yang bisa menyelamatkan manusia berdosa. Makanya Yohanes menyadari bahwa aku bukan Mesias. Ini yang dikatakan, yang menjadi kesaksian dari Yohanes, murid dari Yesus, kepada imam dan orang Lewi yang diutus oleh orang Yahudi dari Yerusalem. Nah, saudara, dan Yohanes juga mengatakan bahwa apa yang dikatakan Yohanes, selain dia bukan Mesias, Yohanes juga mengatakan, saudara, di mana dia, yaitu Yesus, itu sudah ada ya sebelum dirinya, saudara, sebelum Yohanes, saudara. Ya, kita lihat di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-15. Kemudian daripada aku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dia ini merujuk kepada Yesus itu, Kristus itu, Mesias itu, di mana dia telah ada. Bagaimana mungkin Yesus telah ada sebelum Yohanes, padahal Yohanes belum lahir secara lahiriah, tetapi dia berkata Yesus itu telah ada sebelum aku ada gitu. Jadi Yesus ini yang dilihat oleh Yohanes bahwa suatu nubuatan, suatu janji dari Allah di mana akan lahirnya sang Mesias dari keturunan Yakub, Yehuda itu, dan dialah yang menyelesaikan misinya, ya, misi keselamatan, menyelamatkan umatnya, yaitu semua manusia dari dosa-dosa mereka. Jadi ini adalah satu kesempatan sebenarnya, satu kesempatan buat siapa saja, ya, buat siapa saja ketika mendengar Injil yang disampaikan, ya, kabar baik di mana Yesus Kristus yang olehnya kita mempunyai hidup yang kekal, yang olehnya kita didamaikan dengan Allah, yang olehnya kita mendapatkan persekutuan kembali dengan Allah, kita bisa memanggil dia Bapa. Itu semua karena Yesus Kristus. Dan walaupun orang-orang Yahudi menolak di mana sang Mesias itu hadir, ya, ini tidak membatalkan, tidak menghalangi rencana Allah, di mana Allah yang telah berinkarnasi menjadi manusia, sang firman itu menjadi manusia, itu menyelesaikan misinya di atas kayu salib. Dia telah mati, kemudian dikuburkan, dan dikatakan juga dia telah bangkit dari antara orang mati, hidup naik ke sorga. Yesus, saudara, banyak sekali yang menganggap bahwa dia adalah utusan. Betul, dia memang adalah utusan, tetap ini arti dari utusan ini adalah karena dia diutus oleh Bapa Allah itu. Dia keluar dari Allah. Sang firman itu keluar dari Allah, artinya datang dari Allah, dan dia menjadi manusia. Dan ini tidak menghilangkan bahwa dia adalah Allah, tidak. Dia adalah manusia yang sejati, yang tanpa dosa. Dia juga adalah Allah yang hakikatnya adalah Allah, yang tidak bisa diganti oleh siapapun. Saudara, dan saya secara pribadi itu sangat bersyukur, ya. Saya nggak tahu, tapi saya nggak tahu, maksudnya
Aduh, saya percaya, saudara, inilah anugerah itu, saudara. Jadi kalau ada yang mengaku malaikat juga bukan Mesias, murid bukan Mesias, ya, nabi-nabi yang hadir bukan Mesias. Tetapi di sini dikatakan Yesus mengatakan bahwa Dia adalah Mesias. Kalau saudara baca di dalam Yohanes, ya, kita baca di dalam Markus pasal 14 ayat yang ke-60 61. Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi. Katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Jawab Yesus, akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha tinggi dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Saudara, saya nggak bisa memaksa siapapun, tetapi ini yang menjadi kesaksian saya. Saya melihat Yohanes yang hidup pada zamannya Yesus aja mengakui bahwa Yesus telah ada sebelum Dia hadir di bumi ini, sebelum Yohanes hadir di bumi ini. Begitu juga Yohanes mengatakan, aku bukan Mesias. Dia, yaitu Yesus, dialah Mesias itu. Orang Yahudi menantikan sang Mesias. Ya, dia telah hadir. Tetapi banyak orang yang menolaknya karena Mesias dalam pandangan orang-orang Yahudi adalah yang seperti Raja Daud, Raja Salomo yang disinggasananya berkuasa, ya, tanpa ada penderitaan. Sementara dalam Yesaya pasal 53 di mana dikatakan di situ Mesias itu menderita, dan ini yang nggak diterima oleh orang-orang Yahudi yang menantikan Mesias. Tetapi puji Tuhan, keselamatan itu tidak hanya bagi mereka. Memang hadir, memang datang dari orang Yahudi, orang Ibrani. Yesus adalah lahir dari kebudayaan Yahudi, Ibrani, dan keselamatan itu bagi segala bangsa. Ya, puji Tuhan, inilah yang menjadi keyakinan saya, dan saya melihat dengan kacamata iman saya dan juga logika saya bahwa tidak mungkin orang berdosa bisa menjadi perantara Mesias dengan Allah, karena Allah itu kudus. Jadi saya dilayakkan bukan karena apa yang saya lakukan, tetapi karena Kristus yang telah melakukan semuanya dalam hidup saya. Dan saya juga percaya kepada firman itu, kepada firman Allah. Dan saya tidak ragu. Saya percaya kepada firman Allah ini bukan karena kekuatan saya, tapi karena Roh Allah, Roh Kudus, Dia yang menyatakannya dalam hidup saya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Inilah yang menjadi kemenangan iman saya di dalam Kristus. Dan saya plong, tidak lagi khawatir dengan ketika saya dipanggil, ya udah, saya bertemu dengan my Lord Jesus Christ. Ya, puji Tuhan saudaraku, kiranya ini sharing ini bisa menjadi manfaat bagi saudara, ya. Tapi saya tetap sharekan karena inilah kekuatan dalam hidup saya. Tuhan berkati.